Salpe saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik hari Jumat 10 Januari 2025. Renungan bagi kita dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Dalam Injil hari ini, seorang yang menderita kusta melihat Yesus datang di kotanya. Ia lari dan tersungkur di hadapan Yesus dan ia berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, maka aku akan menjadi tahir." Mendengar ucapan penderita kusta ini, Yesus pun berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga penderita kusta itu pun menjadi tahir. Tapi Yesus berpesan kepadanya, "Pergilah kepada imam, persembahkanlah apa yang dipesankan Musa sebagai bukti bahwa engkau telah tahir, dan jangan beritahu kepada orang siapapun." Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus berpesan kepada penderita kusta ini untuk pergi kepada imam dan mempersembahkan sebagai ungkapan syukur. Karena apa? Karena pada masa itu penyakit kusta dianggap bukan hanya penyakit jasmani, tapi ini adalah hukuman. Ini dianggap sebagai akibat dosa. Oleh karena itu, selain penyakit ini menular, ini juga dianggap najis. Sehingga mereka, para penderita kusta ini, tersingkir dari orang-orang yang sehat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ungkapan penderita kusta ini di awal pertemuannya dengan Yesus adalah suatu ungkapan iman yang mengatakan, "Jika Tuhan mau, maka aku akan tahir." Ungkapan iman ini dibalas Yesus dengan pengajaran iman pula, yaitu pergilah kepada imam. Yesus tidak menyatakan kepadanya, "Pergilah kepada orang agar semua orang percaya." Tidak. Yesus mengajarkan agar orang itu pergi kepada imam. Jadi, ungkapan syukur kepada Allah itu menjadi prioritas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disinilah Yesus mengajar lewat peristiwa ini kepada kita, bagaimana kita agar selalu tahu bersyukur. Sebab ungkapan syukur akan membuat kita sembuh dari beban hidup kita. Semakin kita berani bersyukur, tahu bersyukur, beban hidup akan semakin ringan. Iman pun semakin tumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, bila ada dua orang yang sama-sama sehat, mereka bila ditanya, "Si A, bagaimana perasaanmu sekarang?" Ia mungkin akan berkata, "Biasa-biasa saja." Namun si B, bila ditanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Ia akan mungkin berkata, "Aku penuh sukacita, aku merasakan begitu besar rahmat Allah." Karena apa? Ini didasari oleh rasa syukur. Orang yang sehat dan saat dia sehat belum tentu dapat menyadari ini adalah rahmat. Namun si B tadi, dia sehat karena dia baru sembuh. Dia pun merasakan bahwa sehat yang dialami sekarang adalah rahmat yang begitu besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah lewat renungan ini kita belajar bersyukur. Jangan tunggu mengalami sakit baru kita sadar bahwa sehat itu adalah berkat. Jangan tunggu sampai kita mengalami penderitaan bahwa kedamaian dan kenyamanan itu adalah berkat. Marilah kita belajar bersyukur dalam setiap kondisi kita sekarang. Apapun yang kita alami sekarang, lewat rasa syukur
kita akan dapat menerima apa yang ada pada kita. Dengan dapat menerima, kita tidak akan bersungut-sungut. Hati dan jiwa kita akan selalu bersuka cita. Hati dan jiwa kita akan selalu dekat kepada Allah dan bersyukur, sehingga hubungan antara kita dengan Allah semakin akrab. Relasi kita dengan Allah semakin akrab. Keakraban relasi pribadi kita dengan Allah, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang menyelamatkan. Bagaimana orang kusta tadi, ia membangun relasi dengan Tuhan dan ia pun mendapatkan berkat, dan Tuhan berpesan agar ia tetap menjalin relasi yang baik itu dengan mengucap syukur, datang kepada imam dan mempersembahkan seperti yang dipesankan Musa. Janganlah kiranya saat sulit kita ingin membangun relasi, dan saat telah kita menerima berkat, kita lupa untuk memelihara relasi kita itu dengan Allah. Semoga dengan renungan hari ini kita pun menjadi pribadi-pribadi yang terus membangun relasi yang baik dengan Allah dengan ungkapan syukur dalam setiap napas hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.